Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Meskipun hari ini ya, awal hari Senin ya, tentunya mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus ya, semangat dalam menjalankan aktivitas kalian. Oke guys, jadi di video kali ini Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi seperti biasanya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa agar diri kamu terus terikat kuat dengannya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas ya, ada seseorang yang selalu memanggil nama kamu dalam doa agar dirimu terus terikat kuat dengannya. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari bagaimana energi dia, kemudian bagaimana ciri-ciri detailnya dia ya, dan apa yang dia lakukan sekarang ya. Jadi kita akan lihat apa yang dia perbuat ke kamu saat ini ya. So disclaimer, karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saran dari Clarissa untuk teman-teman semuanya, ambil aja sisi positifnya ya, dan buang sisi negatifnya, lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Bagi yang mau personal reading, silahkan langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai ya. Awali readingan ini dengan energi yang positif agar kita juga mendapatkan limpahan energi positif yang selalu mengitari diri kita. Oke, jadi langsung saja kita akan mulai tarik energi dia. Kita akan lihat ya, bagaimana energi dia, seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa. Bagaimana energi dia, seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa. Bagaimana energi dia, seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa. Kita akan cek terlebih dahulu bagaimana energi dia. Oke. Wow, di sini ada kartu Seven of Swords ya. Saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini masih terikat ya dalam sebuah hubungan dengan kamu ya. Tapi karena dia nggak mau kalah ya sama kamu, dan dia memiliki rasa ego yang sangat tinggi, sehingga membuat kamu merasa nggak nyaman ya, terjebak dalam sebuah hubungan yang sangat toksik ini gitu. Karena saya melihat ya, ini perlambangan dari energi kamu. Kamu tuh sebenarnya banyak sekali unek-unek yang ingin kamu sampaikan ke dia, tetapi karena kamu paham bagaimana karakternya, sehingga kamu hanya bisa bersikap diam. Kenapa? Ya karena apabila kamu bersuara, pasti itu akan memicu terjadinya perdebatan baru atau konflik yang tidak diinginkan. Makanya daripada hal itu terjadi, lebih baik kamu mengambil sikap diam dengan harapan orang ini bisa menyadari semua kesalahannya ya. Terus saya melihat juga selama kamu menjalin hubungan dengannya ya, sepertinya kamu merasa terikat dalam sebuah beban ya, terikat dalam sebuah beban yang tidak kamu sampaikan gitu. Entah beban perasaan kamu, entah beban memikirkan dia, entah beban karena memikirkan ego dia yang begitu dahsyat ya. Atau mungkin ya kamu saat ini sudah mulai berpikir gitu ya, apakah lebih baik hubungan ini dipertahankan atau di cut off aja gitu. Karena percuma juga gitu ya mempertahankan yang pada dasarnya membuat diri kamu sendiri merasa nggak bahagia gitu. Jadi kayak saat ini tuh kayak kamu sudah mulai berpikir terbuka gitu ya, mulai berpikir jernih gitu ya, untuk mempertimbangkan langkah hubungan ini ke depannya. Dan di sini sih saya melihat ya, mungkin di antara kamu tuh pernah ya mencoba ingin memutuskan dia secara sepihak, tapi apa yang terjadi bukannya dia mengiyakan atau menyetujui ya, atau mengapprove, tapi justru malah orang ini menghalangi niat kamu agar kamu tidak pergi meninggalkan dia. Sehingga mau nggak mau ya sudah, kamu tuh masih tetap ya menjalin kisah cinta bersama dia meskipun kamu sendiri tidak bahagia gitu loh. Bahkan banyak sekali ya sebenarnya itu kayak orang-orang di sekitar kamu, di sini kan terlihat ya, orang-orang di sekitar kamu, mungkin sahabat-sahabat kamu, bestie-bestie kamu itu sudah sering mengingatkan kamu gitu, ngapain sih kamu tetap mau sama dia, sedangkan seseorang yang lo perjuangkan aja dia nggak ada effortnya gitu, dia tidak pernah ada kesadaran untuk mengakui kesalahannya. Kenapa kamu tuh masih mau sama dia gitu? Tetapi karena kamu sudah terlanjur sayang, sudah terlanjur banyak yang kamu korbankan buat dia, sehingga kayak kamu tuh hanya bisa tutup mata, tutup telinga, berusaha mengikuti kata hati nurani kamu gitu. Meskipun sejatinya kamu banyak sekali keraguan yang terjadi ya.
Oke, kita akan lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia, seseorang yang selalu sebut nama kamu di dalam doa. Bagaimana energi dia, seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa. Kita akan cek ya terlebih dahulu. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang berselisih paham dengan kamu ya. Dan kamu tuh ngerasa bahwa saat ini sikap dia benar-benar cuek ke kamu ya. Dia mendiamkan kamu secara sepihak, padahal kamu tuh sejatinya ingin sekali memberikan penjelasan atau keterangan atas apa yang sebenarnya terjadi, agar ya hubungan ini semakin lama tidak semakin berjarak gitu. Karena ya jujur ya, basically kamu tuh tipikal seseorang yang sebenarnya paling nggak demen ya, paling nggak suka banget ada seseorang yang ngediamin kamu gitu. Kayak rasanya ngapa-ngapain tuh jadi sebuah beban gitu, kerja nggak bisa fokus, makan nggak bisa enak gitu, gara-gara mungkin kamu saat ini terlibat dalam situasi silent treatment bersama dia ya. Dan kamu tuh kayaknya tidak diberikan sama dia ya hak untuk mengeluarkan pendapat kamu, sehingga kayak orang ini tuh hanya memandang kamu berdasarkan asumsi dia ya, tanpa mendengarkan alasan dari kamu. Sehingga kayak masalah ini jadi nggak kelar-kelar gitu, karena kamu tidak diberikan kesempatan untuk berbicara gitu. Dan saat ini saya melihat dia sepertinya mulai stres, dia mulai resah ya, mulai gelisah, karena dia sepertinya mulai merasakan sakitnya kehilangan kamu. Tapi ya kembali lagi, orang ini kan memiliki rasa gengsi yang sangat besar, sehingga meskipun dia merindukan kamu ya, tapi orang ini tidak ingin menjatuhkan harga dirinya untuk memulai komunikasi terlebih dahulu dengan kamu. Itu sih ya kendalanya si kucur ini ya. Si kucur ini orangnya gengsinya gede gitu. Meskipun dia sadar bahwa dia ini masih membutuhkan kamu gitu, tapi dia masih tetap gitu ya membesarkan nyali gengsi dia untuk tetap terus bersikap diam. Sampai kapanpun gitu ya, sampai dia benar-benar merasa nggak kuat kayak gitu. Dan ini tuh sebenarnya basically dia orangnya sama sih. Dia orangnya sama kayak kamu ya. Orang ini tipikal seseorang yang sejatinya dia orangnya nggak suka juga didiemin gitu ya. Orang yang paling nggak suka dicuekin juga. Tapi ya giliran dia nyuekin orang, wow, masya Allah ya. Cueknya itu bener-bener kayak nggak ada obat gitu ya. Susah diluluhkan ya. Susah terketuk pintu hatinya ya, kayak gitu. Jadi kayak seenak dia sendiri nggak sih ya. Kayak dia ini sebenarnya nggak suka dicuekin gitu, tapi ketika dia nyuekin orang, minta ampun ya, bener-bener minta ampun kayak gitu, kayak nggak ada obat. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energinya seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa? Bagaimana energi dia, seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa? Bagaimana energi dia, seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa? Ada kartu Ten of Swords ya, wow. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya mempunyai perasaan yang begitu dalam ke kamu, tapi dia tidak berani menyatakan rasa cintanya dia kepada kamu, karena orang ini hanya mengagumi kamu dari kejauhan ya. Entah mungkin karena dia merasa nggak percaya diri, atau mungkin karena keadaan, sehingga orang ini tidak memiliki kemampuan untuk menyatakan perasaannya. Beberapa di antara mereka ini sepertinya terlibat ya dalam satu pekerjaan dengan kamu ya. Dia bisa atasan kamu ya, dia bisa supervisor kamu, manajer kamu ya, atau mungkin teman satu sejawat ya, satu kerjaan dengan diri kamu. Yang jelas ya, selama dia mengenal kamu ya, banyak sekali hal yang dia kagumi ya dari sisi kepribadian kamu. Karena orang ini menilai bahwa kepribadian kamu ini bervalue ya. Kamu tuh berbeda dari orang-orang yang pada umumnya, sehingga membuat dia ini semakin merasa penasaran, makin lama dia semakin tertarik sama kamu ya. Dan mungkin kamu nggak sadar ya, di antara mereka ini juga sepertinya sering loh ya dia curhat ke kamu gitu. Beberapa di antara mereka juga sering dikit-dikit ketika dia ada sesuatu gitu ya yang terjadi dalam dirinya, dia selalu curhatnya ke kamu. Tapi kamu gak sadar bahwa di balik ini semua ternyata orang ini menyimpan perasaan yang begitu besar ya. Terus ini juga bisa ya, saya melihat adanya energi lain. Mungkin beberapa di antara mereka juga sengaja ya ingin menyembunyikan perasaannya, karena dia tidak ingin bahwa hubungan dia dengan kamu diketahui oleh banyak orang. Jadi kayak kalian saat ini sedang
menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi gitu. Karena mungkin ya dia satu kerjaan dengan kamu. Mungkin kan ada ya yang di tempat kerjaan tuh nggak boleh pacaran ya sama teman sendiri. Mungkin ada yang kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa. Kita cek, wow ini terbuka ya, kita lihat lagi. Bagaimana energi dia seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa. Wow, ada gairah yang membara karena di sini ada kartu The Lovers ya. Saya melihat seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki hasrat yang begitu besar, gitu ya. Meskipun kamu bukan pasangan sahnya, tapi orang ini sering sekali ya meminta sesuatu darimu untuk melampiaskan hasrat keinginannya, gitu. Karena dia merasa bahwa kamu tuh sefrekuensi dengannya. Nafsu kamu dengan dia ini sama-sama liarnya, gitu. Bahkan beberapa di antara mereka juga sepertinya ketika keinginan hasratnya tidak terpenuhi, orang ini akan berubah sikap ya. Mungkin dia yang jadinya perhatian ke kamu jadi bersikap cuek, mungkin dia yang selalu perhatiin kamu jadi nggak perhatian, mungkin dia yang biasanya gercep balas chat kamu ya, tapi ketika hasrat keinginannya tidak dituruti ya, itu bisa berjam-jam ya dia ngebalas kamu, atau bahkan dia nggak ngebalas sama sekali gitu. Dan di sini ya, saya melihat kendala terbesar yang kamu hadapi itu adalah dari keraguan diri kamu sendiri. Kamu tuh sayang sama dia, tapi di dalam hati naluri kamu merasa tidak yakin apakah orang ini benar-benar serius sama kamu, atau jangan-jangan orang ini mendekati kamu hanya untuk tujuan kenikmatan sesaat. Padahal tidak demikian ya, karena saya melihat gairah hasrat yang muncul ya, itu semua terjadi karena kamu bisa memberikan dia kasih sayang, kenyamanan yang tidak pernah dia dapatkan. Karena orang ini tuh tipikal seseorang yang menurut aku tuh sangat memainkan hati dan perasaan. Dia nggak akan nafsu sama kamu tanpa ada unsur cinta dan saling sayang. Karena dia akan nafsu sama kamu ketika kamu bisa memberikan sentuhan kasih sayang terhadap dirinya dia. Selain itu juga kamu harus hati-hati ya, karena orang ini sedikit wataknya keras ya. Kalau kamu nggak hati-hati dalam bertutur kata, mungkin saja ya itu bisa memicu rasa amarahnya ya. Kita lihat lagi di sini. Kita cek ya. Bagaimana energi dia seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa? Bagaimana energi dia seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa? Bagaimanakah energi dia seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa? Kita cek dari cek dulu guys. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya ya ingin mengajak kamu untuk berkomitmen ya, ingin mengajak kamu untuk serius, karena memang tujuan dia dalam menjalin sebuah hubungan untuk saat ini ya, dia condongnya ke arah yang lebih baik, ke arah serius, bukan untuk just having fun, bukan untuk pacar-pacaran. Dia benar-benar ingin mencari pendamping hidup gitu. Makanya ya kenapa orang ini sangat ingin mengajak kamu untuk berkomitmen, karena dia ingin membangun sebuah keluarga kecil dengan kamu. Ya mungkin di sini saya melihat ya, saya merasa energi hampir sama. Ini lebih ke arah energi kamu. Kamu sepertinya meskipun kamu tahu bahwa dia sayang sama kamu, tapi ada banyak sekali keraguan yang terjadi di dalam batin kamu gitu. Kamu merasa tidak percaya diri apakah dia benar-benar setia kepada kamu ya, atau kamu meragukan ya apakah orang ini benar-benar ingin serius sama kamu, atau jangan-jangan kata-kata dia ini hanya bullshit gitu. Padahal saya melihat ya, karena di sini ada kartu Ten of Pentacles, saya merasa bahwa orang ini memang secara karir ya dia sudah cukup mapan ya, secara finansial pun juga sepertinya sudah cukup terpenuhi ya, tinggal masalah kamu siap atau enggak gitu, baru orang ini akan apa ya, dalam artian tuh mengambil tindakan selanjutnya atau tidak gitu ya. Dia termasuk orang yang sepertinya paling dekat juga ya sama anak-anak, atau mungkin beberapa di antara mereka juga orang yang termasuk mudah beradaptasi ya bersama keluarga kamu gitu. Jadi kayak mungkin kan ada ya seseorang tuh yang kayaknya malu-malu ya kalau sama keluarga kamu, tapi dia orangnya kayak friendly banget, bisa mengambil hati keluarga kamu gitu. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa? Bagaimana energi dia seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa? Kita cek dulu ya. Wow, aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat susah ya dipisahkan dari hidup kamu, karena memang saya melihat
nggak munafik ya, di dalam hubungan kamu memang selalu ada aja namanya sebuah konflik atau kesalahpahaman. Tapi nggak tahu kenapa ya, ujung-ujungnya meskipun kamu putus di tengah jalan, tapi ada masanya kamu dan dia akan baikan lagi. Dan kamu sama dia ini sebenarnya sudah cukup sering ya terlibat dalam situasi putus nyambung gitu. Jadi kayak kamu dan dia ini memang sudah sering gitu, putus nyambung ya, putus lagi, baikan lagi, putus lagi, nyambung lagi ya. Karena memang saya melihat kamu dan dia sepertinya terikat dalam sebuah ikatan takdir yang cukup dalam gitu. Sebenarnya putus nyambungnya kamu ini bukan salah kamu sih ya, karena dia aja kurang bisa bersikap secara dewasa dan bijak gitu. Sehingga apa ya, dari ketidakdewasaan itulah ya memicu terjadinya ketidaknyamanan dari pihak kamu. Seandainya saja orang ini bisa lebih bersikap secara dewasa, ya mungkin hubungan ini ya sudah berjalan indah. Dan saya melihat ya bahwa perjalanan cinta kamu dan dia ini sepertinya sudah terjalin cukup panjang ya. Mungkin ada yang sudah menjalin hubungan ini selama beberapa bulan lebih, 1 tahun atau bahkan bertahun-tahun gitu. Tapi tetap aja gitu, kayak kamu tuh merasa bahwa hubungan itu masih belum ada finally goals-nya gitu. Karena dia masih belum memberikan ke kamu ya tentang arah hubungan itu sebenarnya mau dibawa kemana sih gitu ya. Kok kita ini sudah cukup lama menjalin hubungan asmara ya, tapi kamu masih belum memberikan aku ya sebuah rambu-rambu gitu, agar setidaknya aku tuh tahu di mana aku harus berlari dan kapan aku harus berhenti gitu. Karena ya rasanya gimana ya, kayak menjalin hubungan itu bagaikan maraton tanpa finish gitu. Yang penting lari-lari aja, tapi kamu nggak tahu ya stoppingnya itu di mana. Oke. Terus kita cek lagi ya di sini untuk yang terakhir, bagaimana energi dia seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa ya. Bagaimana energi dia seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa? Bagaimana energi dia seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa? Kita cek dulu ya. King of Cup. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang usia dia lebih dewasa dia ketimbang kamu. Meskipun demikian ya, adanya perbedaan usia yang sangat signifikan antara kamu dan dia, tapi orang ini memiliki pola berpikir yang bisa mengimbangi pasangannya. Artinya ya orang ini orang yang gak kolot, meskipun usia kamu dan dia terpaut jauh, dia bisa mengimbangi kamu layaknya seumuran kamu. Terus orang ini juga tahu bagaimana cara memanjakan kamu, dia tahu cara membuat kamu merasa nyaman. Dan yang paling pinter dari dia, orang ini tuh bisa ngomong kamu banget gitu. Padahal nggak semua orang gitu ya bisa mengendalikan sifat kamu. Hanya orang inilah yang benar-benar mampu bagaimana mengendalikan emosi kamu, kecemburuan kamu, kekanak-kanakan kamu gitu ya. Sifat manja kamu, hanya orang inilah yang benar-benar bisa mengendalikan kondisi kamu. Sehingga secara nggak langsung, meskipun kamu dan dia ada perbedaan usia yang cukup jauh, tapi kamu nggak munafik gitu ya. Kamu merasa nyaman ketika dekat bersama dia. Dan saat ini saya melihat akhir-akhir ini dia jarang memperhatikan kamu ya. Bukan karena dia nggak sayang, tapi memang ada kesibukan ya. Mungkin di antara mereka ini saat ini sedang dipindah tugaskan atau sedang di reshuffle ya, atau beberapa di antara mereka ini saat ini sedang menghadapi ya suatu pekerjaan yang memang tidak bisa dia tinggalkan. Jadi kayak saat ini yang dia harapkan tuh hanya pengertian dari diri kamu. Selain itu dia sudah merasa bersyukur karena apa yang ada di dalam diri kamu, yang melekat di dalam tubuh kamu, dia menganggap semuanya adalah kesempurnaan gitu. Jadi berhentilah ya menjadi seseorang yang selalu kurang di mata dia, karena dengan apa adanya kamu saja dia sudah cukup merasa puas seperti itu. Oke, kita akan cek lagi di sini. Saya akan coba lihat ya bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Saya akan coba cek bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang selalu mengikatmu dalam doa. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang selalu mengikatmu dalam doa. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang selalu mengikatmu dalam doa. Oke, saya melihat ya, dia memang beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh dia sangat bisa menjaga komitmen ya, komitmen hubungan yang sedang dia jalani bersama kamu. Ya memang meskipun terkadang tuh pertengkaran tidak bisa dihindarkan, tapi setidaknya orang ini
bisa ya menjaga bagaimana cara agar hubungan ini ya tetap terus terikat kuat dengan kamu. Terus selain itu beberapa di antara mereka juga tipikal seseorang yang menurut aku tuh paling bisa diajak untuk sama-sama saling bertukar pikiran atau beban. Jadi kayak mungkin ada ya di antara kamu tuh ngerasa ya setelah kamu cerita, setelah kamu curhat ke dia, rasanya kayak semua beban yang ada di dalam diri kamu tuh langsung plong aja. Gitu, karena orang ini selain dia bisa mendengarkan keluh kesah kamu, tapi orang ini juga bisa memberikan arahan atau solusi jalan keluar dari masalah yang sedang kamu ceritakan terhadap dirinya dia. Oke, terus di antara mereka ini juga orang yang sangat memiliki ambisi yang sangat tinggi ya, ambisi apapun, ambisi mendapatkan kamu gitu ya. Mungkin dia dulu pada saat kalian belum jadian dia yang paling kejar-kejar kamu banget gitu ya, atau dia memiliki ambisi yang sangat besar terhadap kesuksesan gitu. Oke, kita cek lagi ya di sini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa? Kita cek dulu. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya pandai menutupi kesedihan dia di hadapan kamu. Sehingga sebesar apapun masalah yang dihadapi, kamu sebagai pasangan tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Mungkin sisi positifnya orang ini tidak ingin membuat seseorang yang dia cintai merasa sedih. Tapi sisi negatifnya ya, ini tuh bisa menimbulkan rasa kekecewaan apabila di kemudian hari ya, kamu mengetahui dengan mata kepala kamu sendiri. Karena kamu tuh tipikal seseorang yang suka keterbukaan ya. Jadi seberat apapun masalah kamu ya, apabila kamu menceritakan kepada pasangan kamu, itu akan membuat diri kamu jauh lebih merasa lega daripada penuh dengan rahasia, daripada penuh dengan drama. Itu akan membuat diri kamu malah sering merasa suntuk ya. Atau saya melihat adanya energi lain ya. Mungkin di antara mereka saat ini sedang galau ya, sedang galau karena dia sedang mungkin merindukan kamu, atau mungkin dia berantem ya sama kamu. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya? Dia seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sebentar ya, di sini karena ada kartu The Hangman ya. Jadi saya melihat adanya dua energi yang berbeda. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya suka belajar dari kesalahan ya. Tapi sisi negatif dia, orang ini tuh tipikal seseorang yang menurut aku tuh susah diberikan nasihat ya. Dan energi kedua, saya melihat dia adalah seseorang yang cenderung suka menyepelekan suatu masalah, sehingga sebesar apapun masalah di hadapan dia ini selalu terlihat sepele gitu. Kayak orang yang gimana ya, orang yang terlalu menyepelekan gitu. Kayaknya apa ya, misalkan tuh gini, kamu nggak ini dulu apa, nggak selesaikan pekerjaan kamu gitu ya, enggak lah nanti aja dulu gitu. Kayak orang yang suka ngulur-ngulur gitu loh, kayak orang yang suka menyepelekan. Terkadang dia berbuat salah ke kamu aja ya, dengan mudahnya dia meminta maaf tanpa mempertimbangkan apakah hal itu benar-benar bikin kamu ngerasa kecewa atau tidak gitu. Yang penting tuh ya udah gitu, kayak cara dia berbuat salah ke kamu tuh ya udah tinggal minta maaf aja gitu. Tapi dia nggak mikir apakah itu benar-benar membuat diri kamu ngerasa kecewa atau tidak gitu loh. Ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek lagi ya. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang selalu sebut nama kamu dalam doa? Oke, saya melihat ya, dia termasuk seseorang yang sepertinya memiliki nilai prestasi yang sangat tinggi ya. Karena beberapa di antara mereka ini termasuk seseorang yang smart, memiliki daya kreativitas yang sangat tinggi ya. Atau beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang pandai mencari peluang bisnis gitu. Jadi menurut aku tuh karena dia ini tipikal seseorang yang sangat pandai ya mencari peluang bisnis. Jadi beberapa di antara mereka itu mungkin saat ini mereka sudah baik secara karir maupun keuangan ya. Ataupun mungkin apa ya, jabatan apa yang dia capai saat ini adalah hasil dari kemampuan dan kerja keras dia ya. Tapi sisi negatifnya dia ini orangnya sangat manja. Jadi jangan
terlalu berharap meminta perhatian dari dia, karena passionnya dia ini lebih suka diperhatikan daripada memperhatikan kamu gitu. Dan dia juga orangnya kurang begitu peka terhadap kondisi perasaan pasangannya. Jadi ketika kamu merasa ada sesuatu hal yang ngeganjel di dalam dirinya dia, kamu nggak bisa ya, dalam artian tuh main sindir ini, main sindir itu. Lebih baik katakan aja secara terus terang gitu, daripada mungkin kamu bikin kata-kata, main sindir ya. Itu tidak akan masuk ke dalam relung hatinya. Kita lihat lagi di sini. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang selalu mengikatmu dalam doa? Wow, dia sudah berkeluarga, tapi tetap memaksakan diri untuk tetap ya menjalin hubungan dengan kamu meskipun dia tahu bahwa hubungan ini salah. Ya, kenapa? Karena dia tidak bahagia dengan keluarganya. Dia bertahan karena anak, dia bertahan karena harta. Dia bertahan ya karena mungkin pasangannya ini pernah berjasa di dalam hidupnya dia. Ya, lepas dari itu untuk masalah perasaan dia sepertinya sudah mati rasa, makanya dia tahu meskipun hubungan ini salah, tapi dia tetap memaksakan diri untuk menjalin hubungan dengan kamu seperti itu. Ya. Terus saya juga melihat ya, di antara mereka ini juga sepertinya memiliki hubungan yang sangat kuat ya dengan kamu. Ya, meskipun kamu nggak selalu setiap saat ya bisa hangout bareng, bisa keluar bareng sama dia karena adanya keterbatasan waktu dan keadaan. Tapi dia tetap ya berusaha mengusahakan apapun yang terjadi, meluangkan waktu untuk kamu sebagai bentuk pengorbanan bahwa orang ini tuh sangat mencintai kamu, ya. Nah, lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang selalu mengikatmu dalam doa. Karena di sini ada kartu The Moon ya. Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang mencemaskan kamu ya, karena adanya suatu tindakan yang dia lakukan sehingga membuat kamu saat ini sedang menjaga jarak dengannya. Ya, kamu sedang mendiamkan dia, sedang menjaga jarak dengannya gitu, karena ada tindakan yang membuat diri kamu merasa sakit hati dan kecewa gitu. Nggak tahu apa itu ya. Intinya tuh karena masalah itu kamu bener-bener kayak seolah itu nggak bisa memaafkan dia gitu loh. Ya, kita lihat lagi di sini. Kita cek lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang selalu mengikatmu dalam doa. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang dibalik dia terlihat nggak serius sama kamu, ternyata orang ini memiliki niat tekad yang sangat kuat ya untuk tetap terus menjalin hubungan ini dengan kamu ya. Memang orang ini tuh nampaknya terlihat nggak serius, dia terlihat main-main, dia terlihat egois gitu. Tapi di belakang kamu nggak tahu bahwa orang ini punya rencana besar, di mana rencana besar tersebut dia ingin membuktikan kepada kamu bahwa senakal-nakalnya dia, orang ini tidak ingin mempermainkan perasaan kamu. Bahkan dalam waktu dekat saya melihat ya, ada di antara mereka ini yang sepertinya ingin menikahi kamu. Ya, sebagai bentuk perwujudan ya, rasa terima kasih dia gitu, karena kamu tuh orangnya sabar, kamu orangnya berbesar hati meskipun dia selalu menguji mental kesabaran kamu ya, tapi kamu masih tetap mau ya bertahan sama dia. Sehingga kayak orang itu ingin memberikan apa ya, reward ya kepada diri kamu. Terus kita akan lihat lagi di sini. Kita akan lihat ya apa yang dia lakukan saat ini. Oke, saya melihat ya ada rencana yang dia lakukan untuk kamu ya. Ada strategi baru yang sudah dia persiapkan, entah kamu sadar atau tidak gitu ya. Yang jelas cluenya ya, orang ini saat ini sedang dalam kondisi yang nggak baik sama kamu. Artinya mungkin ya entah dia cuekin kamu, entah dia apa gitu, tapi di belakang kamu ternyata dia punya rencana yang ingin dia lakukan ke depannya. Apa yang dia lakukan saat ini? Saya melihat ya, ini terutama bagi yang sudah mempunyai keluarga, saya merasa mungkin akhir-akhir ini kamu jarang sekali diperhatikan sama dia, atau jarang sekali mendapatkan sentuhan kasih sayang dari dirinya dia.
Dan saya merasa itu semua memang sengaja dia lakukan. Dia tidak mau menghubungi kamu terlebih dahulu, bukan karena dia nggak cinta, tapi saat ini dia ingin fokus kepada anak-anaknya, memberikan waktu luang dia untuk keluarganya, untuk mengurangi rasa kecurigaan, ya, mengurangi rasa kecurigaan antara diri dia dengan pasangannya. Karena dia tidak ingin ya terjadi kenapa-napa dalam hubungan ini, gitu ya, karena dia masih ingin tetap terus menjalin hubungan ini, gitu ya. Makanya dia sampai sebut nama kamu dalam doa, gitu, agar kamu tuh nggak bisa lepas darinya. Dan dia berharap bahwa saat ini tuh kamu ngerti keadaan dia, situasi dia, apa yang dia hadapi, seperti itu. Kita lihat lagi di sini, apa yang dia lakukan saat ini. Apa yang dia lakukan saat ini? Wow, ada kartu Eight of Pentacle, ya. Saya melihat dia sepertinya sedang mempersiapkan, ya. Dia sedang mempersiapkan cara bagaimana orang ini tuh agar bisa meminta maaf kepada diri kamu. Karena mungkin ada di antara kamu tuh yang saat ini sedang nggak bisa memaafkan dia, gitu, karena terlalu dikecewakan, ya. Dia sedang mempersiapkan bagaimana cara untuk meminta maaf kepada diri kamu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana ciri apa yang dia lakukan saat ini? Wow, di sini ada kartu The Lovers, ya. Saya merasa di sini ada sebagian di antara mereka yang sepertinya telah mengkhianati kamu, tapi kamu nggak sadar bahwa selama ini kamu telah dimanfaatkan sama dia. Dia terlalu manipulatif sama kamu untuk menutupi hubungan dia bersama orang yang baru. Makanya mungkin akhir-akhir ini tuh banyak sekali ya perubahan sikap yang terjadi dari dia, dan kamu merasa bahwa sikap dia sudah nggak sama seperti yang dulu. Tapi kamu berusaha tetap ya berpikir bijak, berpikir positive thinking, gitu ya. Tapi ternyata saya melihat dia telah menyembunyikan orang lain di belakang kamu, tapi kamu nggak sadar, gitu. Karena mungkin kamu masih besar ya rasa cinta kamu ke dia, gitu. Kita coba cek lagi di sini, ya. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya? Apa yang dia lakukan saat ini? Wow. Di sini ada kartu The World, ya. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia. Karena energi dua sisi. Saya melihat ada beberapa di antara mereka yang sepertinya ingin melepaskan hubungan ini karena dia merasa mungkin udah capek, gitu ya. Udah lelah menghadapi kamu, atau ini sebaliknya. Ya, ini bisa keelah energi kamu. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang ingin punya rencana, gitu ya, melepaskan hubungan ini karena kamu merasa bahwa hubungan ini tuh tidak membawa dampak kebahagiaan bagi diri kamu sendiri. Justru malah hubungan ini tuh terlalu membawa dampak tekanan yang begitu dahsyat sehingga mengganggu atau mengacaukan kondisi psikologi kamu, ya. Jadi kayak di sini ada yang mulai belajar ikhlas, gitu ya, ikhlas melepaskan, gitu, ikhlas apa ya? Ini ya belajar ikhlas, gitu. Kita lihat lagi di sini. Apa yang dia lakukan saat ini? Ada yang buang muka, ya. Di sini saya melihat ada yang acuh tak acuh, ada yang buang muka, gitu. Karena mungkin ada beberapa tindakan yang telah kamu lakukan membuat dia merasa cemburu sama kamu, tapi kamu nggak sadar bahwa tindakan itu telah menyakiti perasaannya, gitu, ya. Karena di antara mereka itu saat ini ada yang acuh tak acuh, gitu ya. Meskipun kamu perhatiin dia, mungkin jawabnya dia cuma ya, oke, siap, terima kasih, gitu ya. Cuma gitu aja. Itu sebagai bentuk implementasi bahwa ada sesuatu hal yang membuat dia ngerasa kecewa. Seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau teman-teman juga bisa catat aja ya, cat nomor WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.